Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kanda Entertainment, channel yang membahas seputar dunia YouTube. Di sini saya tentunya membawakan kepada kalian semuanya tema baru, judul baru tentang dunia YouTube. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, yuk untuk kalian semuanya saja yang belum subscribe terlebih dahulu. Nggak ada subscribe itu gratis, teman-teman. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Di sini saya akan membawakan kepada kalian judul baru, tema baru yang tidak akan kalah menariknya dengan tema dan judul sebelumnya. Tema atau judul yang saya akan bawakan pada kali ini ialah tutorial lengkap menjangkau penonton YouTube Short dari Amerika tanpa VPN. Nah, bagaimana sih caranya? Pasti ada dong caranya untuk video short kita bisa menargetkan penonton dari luar negeri, terutama dari Amerika Serikat, tanpa menggunakan VPN. Nah, yuk kita simak penjelasannya dengan sesama. Untuk menjangkau penonton Amerika pada YouTube Short tanpa VPN, tentunya fokus pada konten yang berbahasa Inggris. Jadi, konten Anda dari judul, deskripsi, ya, itu harus menggunakan bahasa Inggris. Itu sebagai salah satu cara, ya. Dan juga harus mengikuti perkembangan atau tren zaman populer yang ada di Amerika. Misalnya di Amerika lagi ada apa? Ya, buatlah konten seperti itu supaya menarik penonton dari Amerika, serta gunakan judul dan deskripsi yang relevan, yang baik, yang mengandung informatif yang jelas dalam bahasa Inggris saat mengunggah dan menambahkan subtitle serta berbahasa Inggris, ya, melalui aplikasi YouTube Studio. Nah, jadi subtitle juga penting dengan menggunakan bahasa Inggris, ya. Bukan hanya judul dan deskripsi, tapi juga tambahkan subtitle, ya. Pastikan Anda juga mengoptimalkan video Anda di channel Anda dengan riset kata kunci. Kata kunci di sini sangat amat penting, ya. Jangan diabaikan. Ya, musik yang sedang tren misalnya, musik yang lagi viral, dan hashtag yang relevan untuk Amerika Serikat. Karena untuk jangkauan penonton Amerika Serikat itu pendapatannya lebih besar, RPM-nya lebih besar, lebih tinggi dari negara-negara lainnya. Nah, di sini tentunya ada beberapa langkah-langkah dan tahapan untuk bagaimana sih mengoptimalkan konten di YouTube, ya. Yang pertama, buat konten dalam bahasa Inggris. Apa yang telah saya sebutkan. Jadi, untuk menarik penonton dari Amerika Serikat tentunya dengan berbahasa Inggris, ya. Karena Amerika sendiri cenderung menggunakan bahasa Inggris, ya. Gunakan bahasa Inggris dalam judul, deskripsi, subtitle, terutama dalam video Anda, atau tambahkan tagar juga menggunakan bahasa Inggris, ya, kata kunci, keyword, dan lain sebagainya, untuk membantu penonton non-bahasa Indonesia memahami konten Anda, ya, supaya bisa menargetkan penonton dari mancanegara, dari luar negeri, tidak hanya penonton dari Indonesia saja. Yang kedua, untuk terjemahan bisa menggunakan Google Translate. Kalian cukup beralih ke Google Translate dan mentranslatekan ke bahasa Inggris, ya. Lalu setelah itu kalian cantumkan kalimat tersebut ke video short yang akan kalian upload. Dengan menempelkan tag asli ke dalam kolom terjemahan dan menempelkan hasilnya di judul dan deskripsi, ya. Seperti itu. Itu sangat amat mudah, ya. Bisa kalian coba. Yang kedua, sesuaikan bahasa di YouTube Studio. Buka YouTube Studio, pilih video, dan masuk
ke menu subtitle. Nah, itu caranya. Yang pertama. Yang kedua, pilih tambahkan bahasa. Bahasanya apa yang kalian inginkan, misalnya bahasa Inggris yang utamanya, bahasa pasarnya kan di dunia ini bahasa Inggris ya, Amerika Serikat dan sebagai bahasa targetnya. Yang ketiga, masukkan judul dan deskripsi dalam bahasa Inggris dan Anda dapat bisa menambahkan terjemahan dan dari bahasa Indonesia Anda ya, supaya target penontonnya itu cakupannya luas dari luar negeri dan dalam negeri. Yang ketiga, pahami dan ikuti tren yang lagi populer di Amerika Serikat. Apa sih tren yang lagi populer? Kalian bisa mengetahuinya melalui Google Trend ya. Cari di sana, klik di sana apa yang lagi viral di Amerika Serikat. Kalian riset, kalian cari tahu ya. Ya, pertama itu cari tahu tren yang sedang populer di Amerika Serikat dan saat Anda membuat video tersebut ya. Jadi harus pintar-pintar menganalisanya ya guys ya. Apa aja sih tren yang lagi booming sana tentang politik ya, ekonomi dan lain sebagainya. Yang kedua tentunya gunakan musik yang sedang tren juga di Amerika Serikat pada video Anda ya. Selanjutnya, nomor 4, yang pertama, gunakan fitur YouTube Short secara maksimal. Yang pertama itu jelas pasti, yang paling utama itu judul dan deskripsi. Tulis judul dan deskripsi dalam bahasa Inggris agar penonton Amerika Serikat lebih mudah mengetahui, lebih mudah memahami dan tertarik untuk menonton dan mengklik video Anda ya. Yang kedua tentunya hashtag ya. Gunakan hashtag yang relevan, yang baik, yang informatif, yang mudah dicari dengan topik video Anda dan populer di Amerika Serikat. Yang ketiga tentunya konsisten dalam mengupload dan mengunggah video secara konsisten untuk membantu algoritma YouTube terus bekerja supaya channel Anda itu bisa bertumbuh dan berkembang ke depannya. Dapat juga bisa mengenali channel Anda ke berbagai pengguna aplikasi YouTube. Penjelasan terakhir perlu diingat dan perlu dipahami ya. Yang pertama itu tentunya target penonton adalah Amerika Serikat, tujuan utamanya ya. Jadi semua teks dan konten yang berhubungan dengan penonton harus disesuaikan dengan bahasa dan budaya mereka ya. Bahkan jika video Anda dalam bahasa Indonesia menambahkan subtitle dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris ya, akan sangat membantu dan menjangkau ke penonton audiens Amerika Serikat ya, ke penonton internasional, ke seluruh penjuru dunia mancanegara ya. Karena saya sendiri sudah mencobanya dan alhamdulillah berhasil. Ada penonton saya dari berbagai macam negara, ada yang dari Singapura, Brazil, India, Pakistan, bahkan Amerika Serikat juga ada ya. Ada yang dari Australia juga ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau penonton luar negeri yang perlu saya ingatkan, RPM-nya dibandingkan penonton yang lokal negara kita sendiri itu sangat jauh pendapatannya. Misalnya 1000 viewers itu dari penonton lokal dibandingkan dengan penonton dari luar negeri, itu pendapatannya sangat beda. Kalau kalian penasaran, kalian searching aja di Google ya. Kalian klik yang ingin kalian ketahui, berapa viewers dari penonton lokal dan penonton luar negeri dengan berapa viewers ya, seperti itu. Nah, jadi kalian juga dalam memahami YouTube, kalian harus pintar-pintar menganalisa, mempelajari dan memahami segala ada aspek yang ada di YouTube supaya kalian bisa maju ke depannya. Ini saja yang bisa saya sampaikan.
pada video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat mengedukasi kalian semuanya. Semoga kalian semuanya yang menonton video ini diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan kemudahan dalam mencari rezekinya, diberikan kesehatan dan panjang umur. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys di video-video selanjutnya.